Pembelajaran online kelas 7 MTS bab 1 pertemuan pertama tentang memperkuat akidah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku yang berbahagia, untuk memulai pelajaran pada kali ini, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian akidah Islam, dalil tentang akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam, tujuan akidah Islam, menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Makna akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqudu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut: ma'aqada alaihil qalbu wad dhamir, sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Dalam Al-Quran, kata akidah sering disebutkan antara lain di dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Adapun yang dimaksud dengan akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam atau akidah di luar Islam, sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu, kita juga simpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Maka akidah Islam, al-akidah al-Islamiyah, bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Ketika seorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah, keyakinan adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, dan zat ghaib yang merupakan sumber dari segala hal, yang termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan yang baik, yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Oleh karenanya, misi pertama yang diemban oleh tiap Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullah wa yajtanibut taghut wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus orang rasul untuk setiap muslim untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhlah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan yang orang yang mendustakan rasul-rasul. Dasar-dasar akidah Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua
al-hadis. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran ini banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 di atas, dan masih banyak lagi yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang akidah jika kita mau mengkaji lebih dalam. Yang kedua adalah al-hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan dan takrir atau sikap dia Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran dikarenakan satu, semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Sebagian firman Allah, wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm 3-4. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang ketiga, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Menjelaskan tentang perintah-perintah untuk menyembah Allah dan larangan menyekutukan Dia dengan apapun, tapi tidak menjelaskan bagaimana cara menyembah Allah dan bagaimana pula sikap yang tergolong menyekutukannya. Tata cara menyembah Allah dan berbagai bentuk perbuatan menyekutukannya dapat dipahami melalui hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga fungsi hadis untuk memperjelas maksud ayat Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk menyekutukan Allah, memuja patung, minta tolong kepada roh, nenek moyang, dan membuat sesaji untuk jin dan setan. Jika kita cermati beberapa hadis di atas, maka kita akan temui bahwa isinya tidak ada yang menyalahi isi hadis dari Al-Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan akidah yang secara umum disebut keimanan. Hal ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang harus dipedomani oleh umat Islam, baik dalam hal akidah ataupun yang lainnya. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, tujuan dari akidah Islam. Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya, setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam tersebut dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya.
Dengan demikian berarti mempelajari pokok-pokok kandungan akidah Islam adalah kewajiban bagi umat Islam dengan tujuan sebagai berikut. 1. Mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Manusia adalah makhluk yang bertuhan. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri berketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Yang ketiga, memelihara manusia dari kesyirikan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik jali atau terang-terangan berupa perbuatan maupun syirik khafi atau tersembunyi di dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Yang keempat, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan atas akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang tersesat. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau lebih mudahnya dia mengaku sebagai muslim, maka harus ada 3 unsur pokok di dalam dirinya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Untuk mengetahui hubungannya perlu diketahui terlebih dahulu pengertian ketiganya. 1. Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yuslimu islama, yang artinya adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut muslim. Yang kedua, iman. Menurut bahasa, iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Yang ketiga, ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab yaitu ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti kebaikan. Ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah sebagai makhluk individu, yaitu hubungan dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesama. Lebih lanjut disebutkan bahwa cara penghambaan diri ini harus senantiasa merasa melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu." Nabi menjawab, "Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dengan demikian berbuat baik kepada Allah maupun sesama
harus dilakukan setiap saat karena ada kontrol langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menerapkan hal ini disebut muhsin. Demikian untuk materi akidah Islam. Sebelum kita akhiri, silakan anak-anak untuk mengerjakan soal sebagai berikut. Dikerjakan di buku tugas dan nanti dikumpulkan via WA. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.